Diawali dengan seorang polisi bernama Bong yang terbangun dari tidurnya karena mengalami mimpi buruk. Dia sendiri memiliki seorang istri cantik yang sangat pengertian dan juga tengah mengandung anak pertama mereka. Singkatnya, Bong kemudian pergi ke kantor dan bertemu dengan bosnya yang sekaligus sahabatnya bernama Yu. Yu kemudian memberikan hadiah pakaian bayi untuk anak pertama Bong yang akan segera keluar dari perut istrinya. Kemudian mereka melakukan rapat bersama dengan jajaran kepolisian untuk membahas operasi penangkapan bandar narkoba bernama Wong Kun yang akan melakukan transaksi narkoba dengan mafia Vietnam malam ini. Diketahui bahwa Wong sendiri telah menjadi target polisi selama beberapa tahun. Namun karena dia sangat pintar, polisi pun perlu menyusun rencana yang cukup memakan banyak waktu. Secara bersamaan, Bong kemudian dihubungi oleh rekannya bernama Beo yang memintanya untuk segera datang menemuinya karena ada hal yang penting yang harus dibicarakan. Setelah sampai di tempat Beo, Bong langsung dikenalkan dengan para petinggi kepolisian yang sudah bersama dengan seorang pengusaha kaya dan putranya. Ternyata pengusaha tersebut telah merencanakan pertemuan tersebut karena ia ingin Bong menutup kasus kekerasan yang dilakukan oleh anaknya terhadap seorang petugas polisi. Dengan alasan petugas polisi tersebut telah memaafkan putranya dan dengan imbalannya Bong akan dipromosikan jabatannya. Namun Bong yang memegang teguh keadilan dan hukum harus selalu ditegakkan menolak keras kerjasama tersebut. Dia juga menaruh uang di atas meja sebagai ganti minuman yang telah ia minum sebelum beranjak pergi. Hal itu sontak membuat mereka yang berada di sana terkejut, tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Di tempat lain, sekelompok gangster yang dipimpin oleh seorang mantan polisi bernama Kong sedang bersiap-siap untuk merampok narkoba milik Wong ditemani oleh anteknya yang bernama Chiu, Wah Chun, dan Chuen. Sementara itu, Bong yang sudah kembali ke kantor polisi ternyata tidak mendapatkan izin untuk ikut serta dalam operasi penangkapan Wong akibat dari penolakannya terhadap kasus anak pengusaha. Tapi Bong tidak diam saja karena dia langsung menelepon Yu untuk menanyakan alamat markas Wong. Namun atas perintah dari atasannya, Yu tidak memberitahukan lokasi tersebut dan diketahui juga jika atasannya ingin memecat Bong dengan tidak hormat. Di sisi lain, Yu dan pasukannya telah tiba di markas Wong dan bersiap untuk memeriksa tempat tersebut. Di saat yang sama, para mafia Vietnam telah tiba di tempat tersebut, namun mereka justru diserang oleh kelompok Kong yang mengenakan topeng. Setelah itu, salah satu tim Kong mematikan semua monitor polisi, sementara Kong dan yang lainnya bergerak mencari Wong. Awalnya, Wong mengira bahwa Kong dan timnya adalah mafia Vietnam. Namun tiba-tiba, Kong malah merampok narkoba miliknya dan membunuh dia dan anak buahnya. Di sisi lain, polisi mulai menyerang karena pengawasan mereka terganggu dan mereka tahu bahwa telah terjadi baku tembak di tempat Wong berada. Kemudian baku tembak terjadi di antara mereka di tempat tersebut, bahkan bom-bom pun juga diledakkan dalam pertempuran tersebut. Di saat yang sama, Bong dan timnya menemukan tempat markas Wong dan dia mulai membantu Yu.
Sementara itu, Hiu terlihat masih bisa bangkit dari bom tersebut, bahkan ia nekat menyerang Kong dan timnya. Sayangnya, usahanya sia-sia dan dia dipukuli sampai mati oleh rekan-rekan Kong. Ketika Hiu tidak dapat lagi melawannya, dia meminta Kong untuk membuka topengnya, di mana dia sangat terkejut ketika melihat wajah Kong yang merupakan mantan rekannya di kepolisian. Meski begitu, Kong memerintahkan rekan-rekannya untuk menghabisi Hiu dengan cara melemparkannya ke lantai dasar gedung sehingga ia tewas mengenaskan. Tak lama kemudian, Bong dan timnya baru tiba di lokasi, namun mereka terlambat. Di sana, ia melihat Hiu telah tewas dengan kondisi mengenaskan, sementara beberapa orang lainnya mengalami luka-luka yang cukup serius. Di sisi lain, Kong terlihat memberikan narkoba yang ia curi kepada mafia bernama Guai. Di sana, Guai terlihat sedikit kesal padanya dan menghabisi semua polisi karena ia sebenarnya hanya meminta Kong untuk merampok narkoba milik Wong dan bukan membunuh polisi. Namun, Kong tidak mau mendengarkan keluhan Guai dan memilih untuk pergi setelah dibayar. Ketika Kong berada di markasnya, ia memerintahkan timnya untuk menghancurkan semua barang bukti dan meminta timnya untuk bersikap biasa saja dan tidak menonjol. Ia memerintahkan hal ini agar ia dan timnya tidak dicurigai oleh polisi. Keesokan harinya, Bong dan anggota polisi lainnya terlihat menghadiri pemakaman Hiu. Di sana, ia terlihat sangat sedih atas kematian sahabatnya dan ia berniat untuk mengungkap dalang di balik serangan yang menewaskan Hiu. Di sisi lain, Kong terlihat berlatih secara fisik dan ia tiba-tiba teringat akan masa lalunya, di mana ternyata ia dan timnya dulunya adalah anggota polisi. Selain itu, Kong berteman baik dengan Bong. Suatu hari, mereka mendapatkan misi dari atasan mereka yaitu Komisaris Seto. Mereka berdua ditugaskan olehnya untuk menyelamatkan seorang pengusaha kaya bernama Tuan Fox yang telah diculik oleh Wong dan salah satu timnya. Setelah menerima tugas tersebut, Bong dan Kong pun bergerak secara terpisah. Jadi, Kong lebih dulu bergerak untuk menangkap rekan Wong, sementara Bong bertugas menangkap Wong. Beberapa waktu kemudian, terlihat bahwa Kong telah berhasil menangkap rekan Wong. Tidak lama kemudian, ia menerima telepon dari Komisaris Seto yang memerintahkannya untuk melakukan segala cara supaya tim Wong memberitahu di mana mereka menyembunyikan Tuan Fox. Komisaris Seto juga mengatakan bahwa ia siap melindungi Kong jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Kemudian Kong dan timnya menginterogasi tim Wong dengan cara memukulinya secara brutal. Akhirnya, Kong berhasil mendapatkan informasi mengenai lokasi Mr. Fox yang disekap. Dan ia menghubungi Komisaris Seto agar Tuan Fox diselamatkan. Di tempat lain, Bong gagal menangkap Wong dan ia menghubungi Kong karena ingin membantu. Sementara itu, ketika Kong dan temannya lengah, anak buah Wong tiba-tiba menggigit salah satu timnya dan berniat untuk kabur. Namun, tindakan tersebut membuat Kong dan timnya secara spontan memukuli anak buah Wong hingga wafat. Di saat yang sama, Bong yang baru saja tiba dan melihat semua kejadian tersebut sangat marah dan menyesali perbuatan mereka. Singkatnya, Kong dan timnya sedang menjalani persidangan karena mereka melanggar kode etik kepolisian terkait penangkapan pelaku. Namun pada persidangan tersebut, Komisaris Seto tidak mau menepati janjinya untuk melindungi Kong dan timnya, dan hal yang sama juga dilakukan oleh Tuan Fox yang malah menyalahkan tindakan mereka. Pernyataan Tuan Fox tersebut tentu saja membuat tim Kong marah dan mereka tidak terima karena Fox berhasil selamat dengan bantuan mereka. Tidak lama kemudian, Bong dibawa masuk karena ia merupakan satu-satunya saksi mata dari kejadian tersebut dan ia dipaksa untuk mengatakan bahwa ia melihat Kong dan timnya menghajar tim Wong hingga tewas. Meskipun Bong sepertinya tidak tega melihat Kong dan timnya, dia adalah seorang polisi yang jujur dan menjunjung tinggi hukum. Sehingga pada akhirnya Kong dan timnya secara resmi dinyatakan bersalah.
Mereka harus menjalani hukuman penjara dan pemecatan secara tidak hormat dari kepolisian atas kesaksian Komisaris Seto dan Tuan Fox. Meskipun salah satu dari tim Kong terus menuntut keadilan hingga mencoba bukti, tidak ada yang mau membela mereka. Jadi Kong berjanji untuk membalas dendam pada polisi dan Wong yang ternyata telah menyewa orang untuk menyiksa mereka di penjara karena telah berani membunuh rekannya. Bahkan bekas luka dari penyiksaan tersebut masih membekas di wajah Kong dan timnya. Adegan kemudian berganti memperlihatkan Bong dan timnya yang memulai penggerebekan narkoboy di beberapa klub malam sekaligus mencari informasi siapa yang mengedarkan narkoboy milik Wong. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk mendapatkan informasi dari seorang pemilik narkoba yang mengaku bahwa ia membeli narkoboy tersebut dari si Guai. Setelah itu, Bong dan timnya mengadakan pertemuan untuk menyelidiki Guai. Hasil investigasi menunjukkan bahwa Guai merupakan mantan narapidana yang tinggal di lingkungan berbahaya, di mana warga di lingkungan tersebut siap mati untuk melindunginya. Karena hari sudah larut malam, Bong meminta timnya untuk kembali ke rumah mereka masing-masing karena tidak mungkin mereka menangkap Guai saat ini. Namun ternyata Bong bertekad untuk pergi ke markas Guai seorang diri untuk menangkapnya. Tak lama kemudian perkelahian pun terjadi karena Bong memaksa salah satu warga untuk memberitahukan lokasi Guai dan akhirnya ia bertemu dengan Guai. Tanpa basa-basi lagi, ia bertanya kepada Guai dari mana ia mendapatkan narkoboy tersebut. Namun Guai terlihat santai dan malah memberikan sejumlah uang hasil penjualan narkoboy. Guai mengira bahwa Bong adalah polisi yang bisa disuap, namun ternyata ia salah karena Bong malah membuang uang tersebut dengan marah. Kemudian perkelahian lain pun terjadi di tempat itu, di mana Bong mencoba membawa Guai ke kantor polisi, tetapi dia tentu saja melawan dan para warga yang merupakan anak buahnya memaksa masuk ke dalam rumahnya. Namun saat Guai beralih di jalan, dia tertabrak oleh salah satu tim Kong dan tewas seketika, sehingga pada akhirnya Bong tidak dapat menemukan dari mana Guai mendapatkan narkoboy dan siapa pelaku yang membunuh polisi tersebut. Setelah kejadian ini, para petinggi polisi mulai mencari-cari muka. Mereka memanfaatkan keberhasilan Bong dan timnya dengan mengatakan bahwa mereka memang memerintahkan anak buahnya untuk menyerbu markas Guai yang dikenal sangat sadis. Sementara itu, Bong yang sudah babak belur dan timnya hanya menyaksikan atasan mereka dari kejauhan. Adegan berganti kemudian menunjukkan Bong yang telah kembali ke rumah secara diam-diam dan masuk ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Ia tampak menderita banyak luka dan bahkan kehilangan salah satu giginya. Pada saat yang sama, sang istri kemudian datang memergoki Bong di kamar mandi. Ketika dia mengetahui bahwa dia telah pulang dalam keadaan babak belur, dia sedih dan meminta Bong untuk berhenti menangani kasus-kasus yang membahayakan dirinya. Keesokan harinya, Kong dan timnya terlihat datang ke krematorium untuk tim yang meninggal untuk menuntut keadilan bagi mereka. Di saat yang sama, ternyata Bong datang ke sana namun diperlakukan dengan tidak baik oleh mereka karena ini adalah pertemuan pertama mereka setelah persidangan kasus pembunuhan yang mereka lakukan. Selama di penjara, Bong berusaha menemui Kong dan timnya, namun mereka tidak mau menemuinya.
Kong akhirnya menghentikan timnya lalu berbicara berdua dengan Bong setelah sekian lama. Meskipun Kong diperlihatkan sangat dingin ketika menanggapi Bong mencoba mencairkan suasana dengan mengatakan bahwa Wong Kun meninggal minggu lalu saat penangkapan oleh polisi. Bong mengatakan bahwa bukan polisi yang membunuh Wong Kun, melainkan sekelompok orang yang tidak dikenal yang membunuh beberapa polisi termasuk Yu. Dia mengatakan kepada Kong bahwa dia sedang berusaha menangkap kelompok yang membunuh polisi tersebut. Mendengar hal tersebut, Kong terlihat tenang dan tersenyum kepada Bong, di mana ia kemudian memberikan semangat kepada Bong. Adegan kemudian berpindah memperlihatkannya Ciu yang sedang bersenang-senang dengan pacarnya dan mentraktir semua teman pacarnya. Setelah itu, ia terlihat berada di sebuah kamar hotel bersama pacarnya dan memberikan jam tangan Wong yang telah ia ambil dalam perampokan sebelumnya. Ketika pacarnya pergi ke toilet, dia secara tidak sengaja melihat pesan dari seseorang yang ditemui pacarnya dan mengirimkan foto mereka di tempat tidur. Setelah mengetahui bahwa pacarnya berselingkuh, Ciu kemudian membunuhnya dan membuang tubuhnya ke laut. Keesokan harinya, polisi kemudian menemukan mayat pacar Yu bersama dengan jam tangan Wong yang dipakai olehnya. Melihat hal itu, Bong mengetahui bahwa pelakunya adalah Kong dan timnya. Bukti-bukti yang ada tidak hanya jam tangan Wong, namun Bong memiliki CCTV pembunuhan Ciu yang mendukung kecurigaannya. Sementara itu di tempat lain, Kong terlihat bersama timnya sedang bertemu dengan seorang mafia untuk membahas kerjasama mereka untuk merampok bank milik Tuan Fox. Tujuan mereka merampok bank tersebut adalah untuk mengambil uang dan membalas perbuatan Tuan Fox di masa lalu. Sementara itu di tempat lain, Kong terlihat bersama timnya sedang bertemu dengan seorang mafia untuk membahas kerjasama mereka untuk merampok bank milik Tuan Fox. Tujuan mereka merampok bank tersebut adalah untuk mengambil uang dan membalas perbuatan Tuan Fox di masa lalu. Di sisi lain, Bong dan timnya tampaknya sedang melacak SIM card yang digunakan oleh Ciu dan berhasil menemukan lokasi di mana dia berada sehingga mereka pun mengejarnya. Sementara itu, Kong dan dua anggota timnya menerima informasi dari Ciu bahwa polisi sedang mengejar mereka. Jadi, mereka meninggalkan gedung pertemuan dengan cara berpencar. Kong turun melalui tangga sementara dua timnya yang lain pergi ke arah yang berbeda. Di sisi lain, Ciu dan Wah berpencar agar dapat mengecoh polisi, namun Wah mengambil jalan yang salah dan malah tertangkap oleh polisi. Sementara itu, Bong akhirnya sampai di tempat Kong berada, namun Kong yang memang berniat untuk kabur menyadari kedatangannya dan memilih jalan lain untuk kabur, yaitu pergi ke tempat parkiran gedung. Kemudian ia mengambil sebuah sepeda motor di mana Bong menyadari bahwa Kong telah berhasil melarikan diri dengan sepeda motor. Tanpa pikir panjang, ia melompat dari lantai 2 parkiran gedung dan mendarat di atas sebuah mobil. Hal ini membuat pemilik mobil berhenti, di mana dia kemudian meminta izin kepada pemilik mobil untuk meminjamkan mobilnya dengan menunjukkan identitas polisi. Lalu ia pun mengejar Kong dengan menggunakan mobil tersebut. Di sisi lain, Ciu terlihat putus asa ketika dia malah mengemudikan mobilnya ke arah kemacetan. Hal itu membuatnya hampir tertangkap oleh polisi yang telah mengapungnya. Namun tiba-tiba Chun dan Chuen datang menyelamatkannya dan terlibat baku tembak di jalan. Tidak lama kemudian, Kong datang menerobos polisi yang terus menembak dan tak lama kemudian, Bong tiba di persimpangan jalan setelah membawa mobilnya terbang dan mendarat dengan sedikit kasar. Untungnya, Chun dan Chuen berhasil menangkap Ciu, membuat polisi mengejar mereka ke jalan lain. Sementara itu, Bong dan Kong terlibat dalam baku tembak di persimpangan jalan, di mana mereka memacu kendaraan mereka untuk saling mendekat dan tarik-menarik pun terjadi di antara mereka. Namun ketika mereka tiba di persimpangan jalan lain, Bong melihat seorang ibu dan anaknya yang menyeberang di depannya. Hal ini membuatnya membuka pintu mobilnya untuk memaksa Bong pergi.
Setelah itu, Bong memutar balik mobilnya dan meraih anak kecil tersebut untuk menyelamatkannya dan terpaksa membiarkan Kong melarikan diri. Scene kemudian berganti menunjukkan Wah diinterogasi oleh polisi tentang keterlibatannya dalam perampokan narkoba milik Wong dan pembantaian polisi. Namun Wah tetap setia kepada timnya dan memilih untuk tidak mengaku kepada polisi. Dia bahkan menghina balik polisi karena polisi telah menuduhnya tanpa bukti yang kuat. Di tempat lain, tampaknya Chiu dipukuli oleh Kong dan yang lainnya karena ia telah mengabaikan peringatan Kong untuk tidak membuat masalah. Kong yang marah bahkan membunuhnya. Karena saat ini Chiu telah meninggal, polisi tidak memiliki bukti untuk menangkap Kong dan timnya. Selain itu, alasan Kong membunuh Chiu ternyata untuk menjadikan Chiu sebagai tumbal untuk rencana selanjutnya. Setelah membunuh Chiu, ia memerintahkan Chun dan Chuen untuk menculik Komisaris Seto di rumahnya. Adegan kemudian berganti menunjukkan Bong dan timnya sedang mengadakan pertemuan untuk menangkap Kong dan timnya. Di saat yang sama, mereka dikejutkan dengan kedatangan Kong dan timnya di kantor polisi. Kong dan timnya rupanya datang untuk melaporkan kepada polisi bahwa Chiu telah menghilang. Namun mereka justru ditahan oleh polisi untuk diinterogasi terkait perampokan obat bius milik Wong dan pembantaian polisi. Namun mereka berhasil menghindari semua pertanyaan yang diajukan oleh para penyelidik dan Kong tetap mengatakan bahwa tujuannya ke kantor polisi adalah untuk melaporkan Chiu yang telah menghilang. Kong terlihat santai dan bertanya mengapa dia diinterogasi oleh polisi. Kemudian dia menantang polisi untuk menemukan bukti jika memang terlibat dalam insiden tersebut. Ia juga bahkan dengan arogan mengatakan bahwa ia siap ditahan selama 48 jam di kantor polisi untuk diinterogasi selama polisi mencari bukti keterlibatan dirinya dan timnya. Perkataan Kong tentu saja membuat semua anggota polisi sangat kesal, termasuk Bong. 48 jam kemudian, polisi akhirnya menemukan Chiu, namun dia sudah meninggal, sehingga polisi kehilangan semua petunjuk dan tidak dapat menuntut Kong dan timnya. Bong yang menerima laporan ini pun menjadi sangat kesal dan pergi ke ruangan tempat Kong berada dan menghancurkan semua kamera. Bong bertanya mengapa ia melakukan semua ini dan Kong akhirnya menjawab dengan jujur bahwa ia melakukan semua ini untuk membalas dendam atas perlakuan polisi dan orang-orang yang telah memenjarakannya dan timnya. Tidak hanya itu, dia melakukan ini untuk membalas perlakuan Wong yang telah membayar orang untuk menyiksa Kong dan timnya saat di penjara. Bong yang mendengar penjelasan Kong semakin marah karena tindakannya sudah kelewatan karena mengorbankan polisi yang tidak bersalah termasuk Yu. Kong kemudian menjelaskan bahwa target utama mereka awalnya adalah Bong seorang. Namun karena saat itu dia tidak sedang beroperasi, Kong menghabisi para polisi yang melawan termasuk Yu. Di saat yang sama, tim Bong bergegas masuk ke ruangan interogasi untuk melaporkan kepada Bong bahwa istrinya saat ini sedang disikap oleh Komisaris Seto yang mengenakan bom di lehernya. Mendengar hal ini, Bong menyadari bahwa Kong sedang mempermainkannya dan Kong memang telah merencanakan semua ini untuk membalas dendam kepadanya dan Seto pada saat yang bersamaan. Bong yang marah memukuli Kong meninggalkan ruangan interogasi dan bergegas menyelamatkan sang istri. Pada akhirnya, polisi terpaksa membebaskan Kong dan timnya karena polisi telah menahan mereka selama 48 jam dan tidak memiliki bukti untuk memenjarakan mereka. Scene kemudian berganti menunjukkan Bong yang telah tiba di tempat istrinya dan disandra oleh Komisaris Seto. Di sana, dia melihat bom melingkar di leher Komisaris Seto yang ternyata terhubung langsung ke denyut nadinya. Jadi, satu-satunya cara bagi Bong untuk menyelamatkan istrinya adalah dengan membunuh Komisaris Seto tanpa membuatnya terkejut karena jika tekanan jantung Komisaris Seto naik, maka bom tersebut otomatis akan meledak. Namun, situasi menjadi sulit bagi Bong karena tangan istrinya diborgol oleh Komisaris Seto. Setelah itu, Kong memaksa Komisaris Seto untuk mengatakan kepada Bong bahwa dulu dialah yang mendesak Kong untuk melakukan segala cara untuk mengetahui lokasi Tuan Fox. Saat itu, Komisaris Seto berjanji untuk melindungi Kong, namun ia mengingkari janjinya.
Kemudian Komisaris Seto mengatakan bahwa ia melakukan hal ini karena ia ingin menarik perhatian Tuan Fox, seorang pengusaha kaya. Di sisi lain, Kong dan timnya memantau Bong dari jauh melalui kamera yang dikalungkan di leher Komisaris Seto. Hal ini sengaja ia rencanakan agar semua orang mengetahui kebenaran kasus yang memenjarakan dirinya dan timnya. Setelah itu, Kong mulai menghitung mundur untuk meledakkan bom yang membuat Bong panik dan malah menembaki polisi yang hendak mengevakuasinya dan meninggalkan istrinya. Di sisi lain, seorang penembak jitu dari kepolisian menembak mati Komisaris Seto sehingga menyebabkan bom itu tidak aktif. Namun tak disangka, Kong dapat mengaktifkannya kembali dan menyuruh Chun untuk menekan tombol peledakan. Mengetahui hal ini, Bong menembak borgol di tangan istrinya dan melarikan diri dari Komisaris Seto. Tak lama kemudian, bom tersebut pun meledak menyebabkan Bong dan istrinya terpental. Adegan kemudian berganti menunjukkan Bong yang tampak gelisah di lorong rumah sakit menunggu istrinya dirawat. Beberapa saat kemudian, para dokter mengatakan bahwa calon anaknya telah diselamatkan, yang hal itu membuatnya sangat lega. Pada saat yang sama, polisi pusat datang menemui Bong dan harus menangkapnya karena dia telah menembaki polisi ketika mereka ingin mengevakuasinya. Di tempat lain, Kong dan timnya bertemu dengan mafia untuk mendiskusikan rencana mereka merampok bank milik Tuan Fox. Namun, mafia tersebut mengatakan bahwa ia tidak lagi tertarik untuk bekerja sama dengan Kong setelah mengetahui bahwa ia dan timnya sedang diincar oleh para polisi. Mendengar hal ini, Kong merasa kecewa lalu menghabisi mafia dan semua anak buahnya. Namun sebelum membunuh mafia tersebut, Kong menukarkan flashdisk yang berisikan data-data keamanan bank BPA dengan bank milik Tuan Fox. Kong melakukan hal ini untuk mengelabui polisi agar berpindah ke bank BPA sehingga ia dapat merampok bank milik Tuan Fox. Di sisi lain, dapat dilihat bahwa Bong sedang menjalani persidangan internal kepolisian karena tindakannya tadi. Namun tiba-tiba semua timnya datang untuk membelanya. Namun Bong meminta timnya untuk menunggu di luar, dan setelah itu ia memulai membela diri dengan mengatakan semua pengorbanan yang telah ia lakukan untuk kepolisian. Dia mengatakan bahwa semua masalah yang terjadi adalah akibat dari pembalasan dendam Kong. Dia mengatakan jika dia masih di sini, dia tidak akan pernah bisa menangkap dan menghentikan Kong. Jadi, dia memohon kepada pengadilan untuk membiarkannya keluar untuk menangkap Kong. Mendengar semua perkataan Bong dan timnya yang membelanya, petugas pengadilan akhirnya memberikan waktu 24 jam untuk menangkap Kong. Petugas tersebut kemudian mengatakan bahwa dia harus kembali ke pengadilan polisi setelah waktu yang diberikan habis untuk diberikan sanksi atas kesalahannya sebelumnya. Adegan kemudian berganti menunjukkan Bong dan timnya tiba di markas mafia yang sudah mati. Tidak lama kemudian, seorang anggota timnya datang untuk melaporkan bahwa ada mayat satpam bank milik Tuan Fox di antara mayat-mayat anak buah mafia tersebut. Dia mengatakan bahwa Tuan Fox telah kembali dari Amerika dan sedang mengadakan rapat pemegang saham di banknya. Mendengar hal ini, Bong menyadari bahwa target utamanya Kong adalah Tuan Fox karena ia ingin membalas dendam. Kemudian Bong pergi menemui seorang perwira polisi berpangkat tinggi bernama Ma yang memimpin operasi penangkapan di bank BPA. Bong menceritakan semua temuan dan analisisnya yang menunjukkan bahwa Kong mengelabui polisi dengan meninggalkan data keamanan bank BPA, padahal sebenarnya dia bergerak menuju bank milik Tuan Fox. Namun Ma yang sombong mengatakan bahwa dia lebih percaya pada bukti yang ditemukan timnya daripada apa yang dikatakan oleh Bong. Ma yang meremehkan Bong memerintahkan Bong dan timnya untuk pergi sendirian ke bank milik Tuan Fox karena ia tidak membutuhkan mereka. Di sisi lain, Kong mulai memasuki bank milik Tuan Fox dan menyamar sebagai pegawai bank.
Ketika Tuan Fox berjalan menuju sebuah ruangan di bank tersebut, Kong dan timnya menyerangnya dan memaksanya untuk membuka akses ke berangkas tempat penyimpanan uang. Segera setelah itu, tim Fox memasukkan semua uang yang ada di dalam berangkas ke dalam tas mereka, sementara Kong menghabisi Fox untuk membalas dendam. Setelah itu, Kong dan timnya melarikan diri dari bank. Tiba-tiba mereka bertemu dengan Bong sehingga dia berbalik untuk mengejar mereka. Kemudian tim Kong mengemudikan mobil ke trotoar saat menghadapi kemacetan lalu lintas. Segera setelah itu baku tembak antara mereka dan Bong pun terjadi. Namun mobilnya melanggar lalu lintas dan ditembaki oleh polisi lalu lintas yang membuatnya menabrak sebuah toko dan terjebak dalam kemacetan. Kemudian Kong dan timnya turun dan bersiap untuk melarikan diri sambil terus menembaki Bong dan timnya. Satu persatu anggota tim Bong tertembak dan beberapa warga juga tertembak oleh mereka. Sayangnya, Chun tertembak di bagian lengannya. Tak lama kemudian, polisi di Bank BPA akhirnya datang membantu setelah mereka menyadari bahwa mereka telah diperdaya oleh Kong. Melihat hal ini, Kong pun mulai melemparkan bom yang menyebabkan beberapa mobil meledak, menyebabkan Bong terpental. Di sisi lain, seorang anggota tim Bong sedang bertukar tembakan dengan Chuen dan akhirnya terdorong mundur. Untungnya, Bong langsung menembaknya hingga tewas, sementara Kong dan Chun melarikan diri. Pada akhirnya, Kong dan timnya dikepung oleh polisi sehingga mereka kembali bertukar tembakan. Dalam pertarungan itu, Chun terluka parah. Chun yang tidak tahan lagi akhirnya meminta Kong untuk melarikan diri dan dia memilih untuk mati agar polisi tidak mengejar Kong. Di saat yang sama, Bong berhasil mengejar Kong dan terus menembaknya hingga ia akhirnya berhasil menangkap Kong di sebuah gereja. Kemudian mereka pun bertarung 1 lawan 1 di sana.
Pertarungan tersebut awalnya didominasi oleh Kong yang berhasil membuat Bong babak belur. Tapi bukan sosok Donnie Yen yang kita kenal jika menyerah dan kalah begitu saja. Ia terus-menerus bangkit dan membalikkan keadaan hingga berhasil membuat Kong juga sangat kesakitan. Akhirnya polisi tiba dan membuat Kong tidak bisa lari kemanapun. Sementara itu, Bong yang kecewa terhadap semua yang telah dilakukan mantan rekannya itu akhirnya berjalan pergi menyerahkan Kong untuk ditangani para polisi itu. Menyadari bahwa Kong telah kalah, dia kemudian tertawa dan memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Tamat. Film ini diawali dengan pertemuan 4 bos gangster yang sedang membahas kerusuhan yang terjadi di markas mereka masing-masing. Kerusuhan tersebut ternyata adalah ulah salah satu dari mereka yang bernama Chen Jilong. Jilong sendiri menyerang markas mereka karena ia adalah seorang polisi yang sedang menyamar sebagai bos gangster. Di saat itu juga mereka tidak terima dengan perbuatannya tersebut, yang kemudian salah satu dari mereka menantangnya untuk bertarung. Setelah Jilong mengalahkan lawannya tersebut, ia pun segera pergi dari tempat itu. Namun di saat itu juga para gangster hendak mengeroyoknya dan inilah yang terjadi. Terlihat ia berhasil kabur dari tempat tersebut, yang kemudian ia bertemu dengan atasannya yang bernama Kapten Chung dan mereka pun kabur dari tempat itu. Kemudian di sebuah tempat rahasia, mereka tampak berbincang serius mengenai kekacauan di tempat tadi, yang ternyata mereka berdualah yang merencanakan hal tersebut. Jilong sendiri sudah lama menyamar sebagai ketua gangster dan ia pun adalah sosok lelaki yang sangat menyayangi ibunya. Di mana pada saat ulang tahun ibunya tersebut, ia merayakan hari spesial itu bersama semua anak buahnya. Namun di balik penyamarannya sebagai ketua gangster, dia khawatir jika ibunya tersebut juga terseret dengan semua kasus yang ia lakukan selama ini. Mengingat kehidupan dunia gangster cukuplah berbahaya. Maka dari itu, ia pun berencana untuk berhenti dari penyamarannya dan menjalani kehidupan yang normal. Akan tetapi hal tersebut tidaklah semudah yang dibayangkan. Namun ia sangat bersyukur karena ibunya selalu mengerti dan menghiburnya. Adegan kemudian beralih dan menunjukkannya suasana di tengah hutan belantara, di mana ada seorang pria bernama Sunny dan seorang asisten yang ingin melakukan transaksi dengan seorang gangster. Namun Sunny membunuh para gangster selama transaksi dan kemudian mengambil dokumen penting. Karena kejadian itu, seorang pemimpin geng bernama Hung kemudian menelepon Jilong dan meminta bantuannya untuk berurusan dengan Sunny. Hung sendiri meminta bantuan Jilong karena Sunny adalah mantan bawahannya. Setelah pertemuannya dengan Hung, Jilong kemudian menemui Kapten Chung di tempat pertemuan rahasia mereka. Kali ini Kapten Chung membahas kasus pembunuhan yang dilakukan Sunny di hutan.
Cheng kemudian meminta Jilong untuk menangani kasus pembunuhan dan sebagai imbalannya, status penyamarannya akan segera dicabut dan dia bisa berhenti menyamar sebagai gangster setelah misi terakhir ini selesai. Karena menerima permintaan yang sama dari Hung dan Kapten Cheng untuk menangani kasus Sunny, dia kemudian setuju untuk menjalankan misi tersebut. Jilong kemudian dibantu oleh seorang polisi wanita bernama Pan Jing yang selalu kaku dan tegas dalam menangkap Sunny. Jilong dan Pan Jing kemudian menyusun rencana untuk menangkap Sunny, di mana Jilong akan mengadakan pertemuan dengan Sunny di sebuah restoran dan Pan Jing akan mengawasi situasi dari luar restoran. Tak lama kemudian, Sunny dan anak buahnya datang ke restoran. Sunny tampak senang bertemu dengan Jilong dan memperkenalkannya kepada anak buahnya sebagai pasangannya. Saat mereka sedang mengobrol santuy, Sunny menceritakan asumsinya bahwa Hung telah mengirimkan Jilong untuk menangkapnya. Tidak lama kemudian, tiba-tiba seorang pria misterius menembak salah satu anak buah Sunny dari kejauhan. Melihat ini, Sunny langsung berasumsi bahwa asumsinya benar dan bahwa penembakan itu adalah bagian dari rencana Jilong dan Hung untuk menangkapnya. Sunny kemudian memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Jilong. Meskipun dikeroyok oleh anak buah Sunny, Jilong dapat dengan mudah mengalahkan mereka dan melarikan diri dari sana. Tapi ternyata Sunny telah menempatkan lebih banyak anak buahnya di luar gedung, meninggalkan Jilong di bawah pengepungan. Ketika Jilong berada dalam posisi genting, Pan Jing kemudian segera datang membantunya dengan bala bantuan. Pada akhirnya, Sunny dan semua anak buahnya akhirnya dibawa ke kantor polisi. Di kantor polisi, Sunny menjalani proses investigasi di ruang terpisah, di mana Pan Jing menginterogasi Sunny tentang pembunuhan yang terjadi di hutan. Namun Sunny mengelak dan kemudian dibebaskan dari semua tuduhan karena kurangnya bukti untuk memenjarakannya. Keesokan harinya, Jilong dan Pan Jing bertengkar hebat karena Jilong mengira penembakan semalam adalah ulah polisi. Singkat cerita, setelah kejadian itu, Hung mengundang Jilong dan Sunny untuk datang ke rumahnya dan menjernihkan kesalahpahaman di antara mereka. Hung kemudian mengatakan bahwa seorang pria misterius yang membunuh salah satu anak buah Sunny bukanlah perintah dari dia atau Jilong. Setelah diselidiki lebih lanjut, pria itu adalah Blade. Hung kemudian memberitahu Jilong di mana Blade berada dan menyuruhnya menyelesaikan masalah. Namun setelah Jilong dan Sunny pergi, terungkaplah bahwa Hung sengaja bersengkongkol dengan Blade untuk mengadu domba Jilong dan Sunny yang nantinya dimana ia berencana untuk membunuh mereka berdua. Setelah mengetahui keberadaan Blade, Jilong kemudian melaporkannya kepada Pan Jing dan memintanya untuk tidak bertindak gegabah dan mengambil keputusan karena dia merasa semua ini adalah jebakan. Namun Pan Jing tidak menghiraukan kata-kata Jilong karena dia terlalu ambisius untuk segera menangkap Sunny dan semua orang yang berhubungan dengannya. Di sisi lain, Blade yang telah mengantisipasi serangan itu segera bersembunyi di tempat lain. Pria itu sudah dalam posisi untuk menembak ketika Pan Jing dan polisi memasuki gedung tempat dia bersembunyi. Jilong mengira itu hanya jebakan sejak awal, lalu datang ke sana dan memperingatkan Pan Jing dan polisi. Pan Jing dan yang lainnya berhasil selamat dan tepat ketika Blade hendak melarikan diri, Jilong segera mengejarnya ke gudang di mana mereka terlibat dalam duel sengit.
Blade berhasil mengunci gerakan Jilong dan menyanderanya ketika Panji masuk dengan pistol. Namun Panji ternyata seorang penembak jitu sehingga dia bisa membunuh Blade tanpa melukai Jilong yang digunakan sebagai tameng oleh pria itu. Malam itu, Panji terlihat sangat frustasi setelah insiden penembakan Blade yang merupakan pertama kalinya dia membunuh seseorang. Jilong kemudian mendekatinya dan mencoba menenangkannya dengan mengatakan bahwa dia telah melakukan hal yang benar dengan membunuh Blade. Karena jika Blade tetap hidup, lebih banyak nyawa yang tidak bersalah akan mati karena dia. Jilong kemudian menasihatinya untuk terus memperjuangkan keadilan dan menjadikan insiden penembakan itu sebagai pengalaman hidup sebagai petugas polisi. Keesokan harinya, Jilong membujuk Sunny untuk bekerja sama dengannya untuk mengalahkan Hung karena dia terbukti sengaja memisahkan mereka berdua. Sunny kemudian menunjukkan kepadanya dokumen penting yang dia curi dari Hung, dan dia berencana untuk meminta tebusan besar dari Hung untuk dokumen penting itu. Sunny kemudian meminta Jilong untuk mengambil dokumennya besok. Kemudian Jilong kembali ke rumah Sunny pada hari berikutnya, tetapi tidak dapat menemukannya. Ia bahkan menemukan rekaman video yang memperlihatkan pengakuan anak buahnya yang berada di rumah sakit. Dalam video tersebut, anak buahnya mengaku mendengar percakapan antara Jilong dan Kapten Chung yang mengungkapkan identitas asli Jilong, yaitu seorang perwira polisi Hong Kong. Meski begitu, Jilong berhasil mendapatkan dokumen penting Hung dan segera menyerahkannya ke polisi. Setelah penyamarannya terbongkar, Panji kemudian meminta Jilong untuk menarik diri dari kasus ini dan menasihatinya untuk pergi sejauh mungkin dan bersembunyi. Di sisi lain, Kapten Chung dan anak buahnya segera pergi ke Hung dan menangkapnya setelah mendapatkan bukti penting dari Jilong. Karena penyamarannya terbongkar, Jilong menyadari bahwa keselamatan ibunya kini dalam bahaya. Lantas, ia pun segera berlari secepat kilat menuju rumahnya untuk menyelamatkan ibunya. Di sisi lain, Sunny yang marah karena Jilong telah menipunya selama ini karena dia adalah seorang polisi yang berpura-pura menjadi gangster, sudah berada di rumah Jilong dan menyiksa ibunya. Sesampainya di rumah, Jilong melihat ibunya terbaring lemah dan tak berdaya. Dia kemudian bergegas membawa ibunya ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis sesegera mungkin untuk menyelamatkan nyawanya. Setelah memastikan bahwa kondisi ibunya telah stabil, Jilong kemudian memutuskan untuk membalas dendam pada Sunny. Jilong kemudian datang ke Sunny di area parkir. Tapi Sunny masih bisa melarikan diri dengan mengendarai mobil dan kejar-kejaran di antara mereka pun tak terhindarkan. Panji yang mengetahui hal ini kemudian mengikuti Sunny dan mencoba masuk ke dalam mobil pria itu. Setelah berhasil masuk ke mobil Sunny, Panji mencoba melancarkan serangan meski harus berjuang keras karena mereka bertarung dalam mobil yang bergerak. Namun karena Sunny jauh lebih kuat dari Panji, dia akhirnya menjatuhkan Panji dari mobil. Kemudian kejar-kejaran antara Jilong dan Sunny terus berlanjut hingga akhirnya mereka tiba di bagian jalan layang yang belum selesai dibangun. Tak kuasa mengendalikan kemudi, mobil Sunny pun akhirnya terlempar dari ketinggian. Namun meskipun begitu, ia pun berhasil bertahan. Ketika Jilong keluar dari mobilnya untuk memeriksa keadaan, Sunny kemudian menyerangnya dan mereka berkelahi dengan sengit. Setelah bertarung cukup lama,
Jelong akhirnya mengalahkan Sunny tepat saat Panjing dan polisi datang untuk menangkapnya. Film ini pun berakhir dengan menunjukkannya Jelong yang telah menghapus semua tato di tubuhnya dan mendapatkan kembali lisensi sebagai petugas polisi. Kini dia bisa kembali menjadi polisi tanpa menyamar dan hidup damai bersama sang ibu. Tamat. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, comment, share kemanapun kalian suka. Terima kasih telah menonton. See you next time and bye-bye. Everybody knows my heart's breaking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand